wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, selamat datang, selamat bergabung. Mari kita sama-sama awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah banyak-banyak. Semoga Allah karuniai kita istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Mun Kutabali, Ibu Mardiah, Ibu Dona Rahayu 999, Mama Safira, Hajratul Azwar, Leo Reva. Lalu dari TikTok ada Formosa, ada Dwi Aprilia, lalu ada Dina Hafti, Ibu Alia Pinky, Ibu Hanindayani 08, Pasmi Jaksel, Ibu Shani, Ibu Huriah Ismail, Mas Ari, Mas Muhadi, Barakallah Mas Muhadi, Bunda Q, Sri Hartati, Ratna Yulianti, NGSH, Yatimah, Ibu Cindy, jazakumullah khairan. Dari YouTube ada akun Budiwati, CSL, Wiji Lestari, Budiwati, Suharti. Lalu ada dari yang lain semua. Mohon maaf kalau belum bisa disebut satu persatu namanya. Mungkin ada yang terlongkap, mungkin ada yang tahu-tahu naik ke atas udah. Tapi tanpa mengurangi hormat dan takzim kami, semua gurunda-gurunda kami yang mungkin menyaksikan, kiai-kiai kami di pondok yang mungkin ikut membersamai, mohon bimbingan, mohon arahan. Dan semoga Allah ridhoi pertemuan kita secara virtual di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Hari ini insya Allah kita mau membahas tentang hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dan amalan-amalan istimewa di hari Jumat. Yang pertama, tulis di kolom komentar ya sahabat, amalan istimewa di hari Jumat. Jazakumullah khairan Ibu Formosa, Ibu Alia Pinky, Ibu Yana, dan semua kawan-kawan. Makrem, Balik Alex, Balika Alex, dan satu lagi semua, barakallah. Amalan-amalan istimewa di hari Jumat. Yang pertama, tulis di kolom komentar. Amalan istimewa hari Jumat yang pertama, perbanyak sholawat. Amalan istimewa di hari Jumat yang pertama, nomor 1, perbanyak sholawat. Nomor 1, perbanyak sholawat. Titik terus sambung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, tanpa Sayyidina juga boleh. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dari Abu Umamah, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru alayya minas salat fi kulli yaumin jum'ah. Fi kulli yaumi jum'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda begini hadirin. Perbanyak kalian sholawat kepadaku ya, karena sungguh umatku akan diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku di hari ini, hari Jumat, dialah yang paling dekat denganku nanti kedudukannya pada hari kiamat. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita mau dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau dicintai Nabi Muhammad SAW,
Dan kalau kita benar-benar ingin berada di samping Rasulullah SAW, sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, aksiru salatan alayya, au aksiru alayya minas salah. Perbanyak bersolawat untukku, kata Nabi SAW. Apalagi solawat ini amalan istimewa, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat-malaikatnya aja bersolawat. Wahai orang beriman, ayo kita bersolawat. Solawat sahabat, hari Jumat amalan yang paling utama, perbanyak solawat. Karena sholawat itu mendekatkan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti Nabi bersabda, aqrabahum minni manzilatan. Kana faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Kalau kalian banyak sholawat kepadaku, kata Nabi, sabda Nabi, maka pastikan diri kalian akan mendapatkan kedudukan tempat yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor 2, dianjurkan membaca surah dalam Al-Quran. Nomor 2, ditulis kolom komentar, Ibu Ruminah jazakumullah khairan. Nomor 2, dianjurkan membaca surah, gampangannya, dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Nomor 2, dianjurkan banyak-banyak baca Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari oleh 2 cahaya di hari Jumat, di 2 Jumat. Sabda Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Dari Jumat yang pertama sampai Jumat yang berikutnya disinari dengan cahaya. Nomor 2, dianjurkan banyak baca Al-Quran, di antaranya surah Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan mendapat cahaya antar dirinya sampai ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi yang pertama sabda Nabi, dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya, ini dipenuhi dengan cahaya untuk orang ini. Makna cahaya di sini, orang ini dijaga Allah, dimuliakan Allah, diberkahi Allah setiap derap langkah dan kegiatan aktivitas-aktivitasnya. Lalu orang ini akan dijaga oleh Allah pandangannya dan semua-muanya dari hal-hal yang tidak Allah sukai, tidak Allah senangi. Ini orang kalau baca Al-Kahfi. Jazakumullah khairan Ibu Putri, barakallahu fikum. Terus, yang ketiga, keutamaan baca Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, sebagaimana ia diturunkan, maka dia akan mendapatkan cahaya dari tempat dia berdiri sampai Makkah Al-Mukarramah. Dan barang siapa yang membaca 10 akhir daripada ayatnya, maka Dajjal tidak akan menguasainya. Dan barang siapa yang berwudu, lalu dia mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagimu ya Allah, maksudnya engkau ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Aku senantiasa mohon ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Maka akan dicatat baginya di kertas, dicetak sehingga tidak akan luntur sampai hari kiamat bahwa dia adalah orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Al-Kahfi yang pertama, keutamaannya disinari di 2 Jumat. Jumat pertama, Jumat kedua. Yang kedua, disinari dari tempat dia baca sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, baca Al-Kahfi, insya Allah akan Dajjal tidak akan bisa menguasai orang yang baca Al-Kahfi. Yang keempat, terhindar dari fitnah Dajjal. Al-Kahfi. Ini jadi 2.1, ini bukan nomor 3, 4 ya, tapi nomor 1, amalan Jumat, perbanyak sholawat. 2, amalan Jumat, baca Al-Kahfi. Keutamaan baca Al-Kahfi 2.1, disinari cahaya di 2 Jumat. 2.2, cahaya dari rumahnya sampai Baitullah. 2.3, siapa yang baca Al-Kahfi, Dajjal tidak akan menguasai. 2.4, terbebas dari fitnah
Dajjal. Oh iya, ada doa juga. Bebas dari fitnah Dajjal itu doanya Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda begini sahabat. Siapa yang baca amalan ini? Siapa yang membaca bacaan ini? Maka Nabi katakan dia akan dibebaskan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu kemudian dia baca dalam sholatnya. Setelah itu dia Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terhindar dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan setelah kami mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejinya fitnah Dajjal. Siapa yang baca tadi, Nabi sabdakan dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Sahabat. Nomor 3. Nomor 3 sahabat. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Amalan yang ketiga. Pertama, perbanyak sholawat. Kedua, perbanyak baca Quran, di antaranya Al-Kahfi. Yang ketiga, perbanyak doa. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Amalan yang ketiga dari Jumat, perbanyak doa. Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, di dalam hari Jumat terdapat satu waktu yang mana kalau seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti Allah berikan apa yang ia minta. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau, menandakan besar sebanyak apapun dan sebesar apapun doa yang dipinta, hari Jumat dia berdoa, Allah perkenankan. Yang pertama, waktunya kapan itu di hari Jumat perbanyak doa? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya ma baina yajlis imam ila an taqdis shalah. Waktu pertama adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Waktu yang kedua adalah di mana ketika Jumat itu sudah terdengar kumandang azan asar sampai nanti azan maghrib. Jadi dua waktu teman-teman. Yang pertama, waktu yang pertama ada 4 malah. Yang pertama waktunya adalah ketika imam naik mimbar sampai selesai. Itu doa luar biasa. Kapan kita bisa berdoa? Nanti pas imamnya antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Saat berkhutbah kan kita dianjurkan dengerin imam kan? Tapi nanti begitu antara khutbah pertama, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Terus khutbah atau khatibnya duduk, saat duduk perbanyak doa. Pas berkhutbah, ayo dengarkan khutbah. Nabi bersabda juga, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagha. Kata Nabi SAW, baginda Nabi bersabda, barang siapa yang dia telah mengatakan kepada saudaranya, ansit, diam kamu, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad lagha, dia telah berbuat yang sia-sia. Maka kalau imam lagi menyampaikan ceramahnya, diam, dengarkan. Diam, dengarkan. Terus 3.3, jadi 3 titik pertama saat imam naik mimbar sampai selesai. 3.2 ba'da asar sampai maghrib. 3.3 semua waktu di hari Jumat. 3.3 berdoanya kapan? Semua waktu di hari Jumat. Semua waktu di hari Jumat. Terus 3.4 semua waktu di hari Jumat. Terus 3.4 setiap selepas sholat di hari Jumat.
3.4 setiap selepas sholat di hari Jumat. Begitu sahabat. Amalan yang keempat, next. Amalan istimewa di hari Jumat yang keempat, perbanyak sedekah. Amalan istimewa di hari Jumat, perbanyak sedekah. Sebagaimana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Hari terbaik saat kamu melakukan semua kebaikan itu adalah saat matahari terbit di hari Jumat. Hari tersebut hari diciptakan Adam, hari tersebut Adam dimasukkan ke dalam surga, dan di hari itu Adam keluar daripada surga, dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali hari Jumat. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan riwayat-riwayat yang lainnya, ja'alallahu lakumul 'idan yaumul jum'ah. Allah jadikan kalian itu punya berhari raya di setiap pekannya. Jadi hari raya setiap pekan itu kita punya. Hari raya secara global per tahunnya kita punya, namanya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi secara pekanan kita punya Yaumul Jum'ah. Nabi bersabda, hari raya kalian adalah hari Jumat. Dan ini juga keutamaan mereka-mereka kalau mau beramal salih, semua varian diantaranya adalah hari Jumat yang paling mulia. Terus juga keutamaan sedekah di hari Jumat dibanding di hari-hari yang lain, seperti sedekah di bulan Ramadan dibanding hari-hari yang lain. Ini dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim, Zadul Ma'ad. Kitab beliau judulnya Zadul Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim mengutamakan bahwa sedekah di hari Jumat itu punya keistimewaan spesial dibanding hari-hari yang lain, seperti perbandingan sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di hari-hari yang lain. Sebagaimana juga diiyakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga rahimahullah, juga para ulama-ulama yang lain, Zadul Ma'ad jilid yang pertama di halaman 400 yang ke-7. 407. Nah, yang kelima, keutamaan hari Jumat yang kelima. Di hari Jumat, ada satu waktu yang sesiapa dia masuk ke dalam masjid lalu mendengarkan khutbah sebelum imam itu naik dan sebelum azan dikumandangkan, maka dicatat amalannya amalan sempurna. Nah, ini khusus buat laki-laki, sahabat yang dirahmati Allah. Siapa-siapa di antara sahabat yang Jumat ini laki-laki, siapkan mandi, pakai pakaian terbaik, yang suci, yang bersih, yang semuanya, dan berangkatlah. Kalau bisa datangnya sebelum kumandang azan, sebelum imam naik, sebelum khatib naik mimbar. Kalau dia datang sebelum khatib naik mimbar, tercatat amalannya. Kalau dia datang sesudahnya, tidak tercatat nanti. Tapi tetap ada keutamaan, tetap sama-sama dapat rahmat Allah. Tapi jangan lupa akan sedikit mungkin berbeda dengan mereka yang datang menunggu dari awal. Maka baiknya datang, tunggu dari awal. Baiknya tunggu dari awal. Nanti teman-teman dirahmati Allah, ketika khatib itu naik mimbar, ingat sabda Nabi. Jangan pernah bicara apapun, dengarkan. Nah, nomor 5, amalan sempurna khusus akhwat apa Ustadz di hari Jumat? Perempuan, kalau sedang berhalangan di hari Jumat, dia bisa bersedekah, memfasilitasi kebaikan, dia bisa banyak hal yang dia lakukan, diantaranya adalah berbuat baik, menyebarluaskan ilmu, posting yang baik-baik, lalu terus kemudian dia bisa share yang baik-baik juga, dia bisa memperbanyak ilmu lewat sosial medianya, lalu dia bisa juga sedekah senyum, bisa murojaah hafalan Al-Quran tapi tidak menyentuh mushafnya, la yamassuhu ilal mutahharun. Lalu perempuan di hari Jumat juga bisa, apalagi tambahin dong di kolom komentar. Nanti tambahin kolom komentar ya sahabat, kalau ada yang kurang. Begitu ya sahabat. Nah terus nih hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amalan, tapi mohon izin, ini amalan mungkin belum semua di antara kita
bisa, tapi saya ngajak teman-teman, ayo kita baik sangka sama Allah, insya Allah dimampukan. Amalan yang keenam, amalan istimewa yang keenam di hari Jumat, kalau bisa teman-teman umroh bertepatan di hari Jumat, ibadah di sana, lakukan. Kalau teman-teman umroh nih, nanti kalau bisa, ambil yang ada Jumatnya. Di Nabawi boleh, di Masjidil Haram boleh. Jadi kalau bisa, umroh itu dapat Jumat di sana. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat di masjidku ini 1000 kali lipat dibanding di masjid lain, illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 kali lipat. Nomor 6, umroh bertepatan di hari Jumat. Atau kalaupun nggak umroh, di yang lain. Maksudnya, atau kalau nggak umroh, di sholat ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillah. Yarhamukallah yahdikumullah yuslih balakum. Jadi begitu sahabat. Nanti sholat di sana. Karena pahalanya di sana sudah pahalanya 100.000 kali lipat. 1000 kali lipat. Ditambah hari Jumat. Double-double pahala-pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir. Yang ketujuh. Terakhir ya. Yang ketujuh. Amal istimewa di hari Jumat yang ketujuh. Iya, maaf sayang, sorry ya, maaf nak. Sayang Umar. Nak, maaf nak, ambilin tisu boleh buat abah nak? Tisu? Jazakumullah khair. Yang ketujuh yang terakhir. Maaf sayang, tisunya abah nak. Solihah ini sayang, yang ini sayang. Solihah, Eka. Yang ini sayang, maaf sayang, itu. Maaf, naam ya. Maaf ya nak, jazakumullah khairan. Solihah. Umar mau ngapain? Sini Umar, sini. Umar lagi bantu masak sini. Bantu masak putih sama Umi. Iya. Aduh. Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Umar lagi bantuin masak Mbah Buyut, yang Uti, sama yang lain. Ini dilepas dong. Iya, ini lagi bantuin masak. Masya Allah. Umar, iya. Ngaji dulu ya. Ngaji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Mau mandi, Umar mau mandi. Mau mandi? Umar udah sholat subuh? Sholat subuh sama siapa? Bilang assalamualaikum sahabat Al-Quran. Kok bawa gini. Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Bilang dulu. Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Pamit dulu ya gitu. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah Umar. Sini Umar, ayo. Mau tidur dulu sayang. Aduh. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang ketujuh, Umar mau masak Ustadz. Iya Umar, mau masak Umar? Bantuin Utinya, bantuin Uyutnya, bantuin Uminya, bantuin kakak-kakaknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini amalan yang ketujuh. Jazakumullah khairan Ibu Dil Story, Ibu Elias Wong, dan semua hadirin.
Amalan yang ketujuh tadi sempat tertunda, mohon izin. Amalan yang ketujuh adalah perbanyak majelis ilmu. Di hari Jumat itu kalau mungkin kita bisa tambah ilmu kita, hadiri majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Karena Jumatnya udah spesial. Apapun kebaikan yang dilakukan di hari Jumat akan semakin powerful dan semakin spesial. Salah satunya adalah majelis ilmu. Makanya sahabat, hari Jumat banyak-banyak hadir majelis ilmu. Begitu. Insya Allah nanti hadir di majelis ilmu secara offline boleh, online apalagi. Dan jangan lupa nanti sore kita silaturahim, nanti sore kita halal bihalal di kediaman orang tua kami. Mohon izin kalau mungkin nanti ada yang kurang-kurang, saya sudah minta izin dulu dari sekarang ya. Mungkin nanti kurang lahan parkirnya, apa mungkin nanti kurang banyak timnya. Kalau di sini memang terbatas, mohon izin. Tapi kami sudah upayakan semaksimal mungkin. Kami koordinasi sama teman-teman di sini, sama nanti insya Allah ada kawan-kawan yang mau hadir ke halal bihalal kediaman orang tua kami. Sherlocknya sudah di-share di grup sahabat UIR. Nanti parkirnya ada lapangan voli, sama sebelahnya ada tanah kosong seluas 2 lapangan voli. Nanti mudah-mudahan itu mampu cukup menampung parkiran buat kita semua. Insya Allah juga nanti di sore jam 4 sampai jam maghrib kita akan lebih ke tanya jawab. Buat teman-teman nanti kita akan live streaming juga insya Allah sambil halal bihalal. Dan gak lupa buat sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, dan silakan nanti kita bisa silaturahmi halal bihalal di Depok, kediaman orang tua kami. Yang sederhana ini, mohon izin insya Allah sore ini tempat kita untuk silaturahim. Nanti kajiannya paling maksimal 7 menit. Kita lebih ke tanya jawab nanti sore, begitu. Di live atau enggak, insya Allah akan kami live. Jadi buat teman-teman yang belum bisa hadir ke Depok, nanti insya Allah tetap bisa live. Dan nah, kalau naik ojol tujuannya mana? Saptiani Rai. Tujuannya Dimsum M2 ya teman-teman. Jadi Dimsum M2 itu tetangga persis depan rumah. Dimsum M2, Dimsum M2M. Ya Ti, dimsum M2M kan ya? Iya nih. Nah, ini saat dimsum M2M. Dimsum M2M. Pokoknya dimsum M2M. Jalan Sawangan Depok, Blok Duren, Rangkapan Jaya Baru Pancor. Itu, yang itu. Itu persis titiknya. Beliau adalah yang jualan dimsum ini tetangga depan rumah. Jadi begitu. Ustadz ada rencana ke Brunei, Mas Hafiz, Nul Jamil, qadarullah. Mudah-mudahan nanti insya Allah satu ketika biidznillah kita silaturahmi ke Brunei. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Google Map, Dimsum M2M. Tapi kalau nanti teman-teman lewat exit tol Sawangan dulu ya. Karena kalau misalkan langsung Dimsum M2M tuh jalannya di ini-iniin, kurang praktis. Yang paling praktis itu teman-teman nanti exit tol Sawangan. Jadi keluar Sawangan, exit tol Sawangan, nanti langsung belok kanan, baru tujukan ke Dimsum M2M. Begitu sahabat. Barakallahu fikum. Sehat lancar berkah selalu ya. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Allah sehatkan lahir batin. Insya Allah istiqomah. Wafatnya husnul khatimah. Barakallah. Ini datang untuk umum Ustadz. Iya, untuk umum. Kami mengundang jamaah TikTok, YouTube, Instagram, tanpa kecuali salam hormat, salam takzim dari kami untuk silaturahim. Silakan bisa datang. Harus daftar? Enggak harus daftar. Insya Allah mudah-mudahan kita persiapkan semampu kami biiznillah. Langsung datang aja. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Begitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah membersamai. Izin nyapa sebelum nanti kita pamitan. Ibu Mama Kembar, Mama Kem, Ibu Zambai, gratis Ustadz. Iya, Ibu Zambai gratis, gratis. Datang tinggal bawa keluarga aja, insya Allah kita sama-sama belajar. Dari Mas Orek.
Barakallah Mas Oreng, barakallah. Kapan acaranya Ustadz? Hari ini. Hari ini jam 4 sore sampai maghrib. Mas Oreng, jazakumullah khairan Mas Oreng, barakallah fikum. Ibu Esti Hardin, Mami Nina, barakallah. Ibu Trier, Ibu Formosa, Ibu Hopi, Ibu Mami Nina, Ibu Oreng, Mas Oreng, barakallah. Dan semua teman-teman, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan. Teman-teman tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Mas Cep, Bang Cep Hidayat, kalau fikum Bang Cep. Ahlan wasalan Bang Cep, silakan silaturahim Bang Cep. Kami lagi di Depok, barakallahu fikum. Besok kami akan berangkat ke Wonosobo tanggal 16, 17-nya insya Allah kami sudah di Wonosobo lagi. Begitu ya, sahabat, barakallah. Mas Ibu Dian Susilo, barakallah, dan semua teman-teman. Salam takzim keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya jawab. Oh, tanya jawab, masya Allah. Yuk kita tanya jawab. Dari Fahira 7803. Gimana caranya bersyukur yang benar? Jawabannya, alhamdulillah itu dalam kalimat. Yang kedua, makin taat sama Allah, itu tanda syukur. Dari yang akun berikutnya, Mahmudah Siti 53. Gimana cara bertobat zina online dengan melihat gambar yang tidak baik? Yang pertama, beristighfar. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, menyesali. Keempat, jadi tidak akan ulangi. Yang kelima, mengisi hari-hari setelah tobat dengan amal salih. Ibu Imas Wartimas. Semoga Allah memuliakan Ibu Wartimas sekeluarga besar. Makasih Ibunda, itu Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali kemarin, Masya Allah. Ustadz, tadi kan keutamaan hari Jumat. Adakah larangan di hari Jumat? Nah, keren banget pertanyaannya. Adakah larangan-larangan di hari Jumat? Dan semua hal yang berkaitan dengan maksiat, pelanggaran syariat, dan apapun yang menentang syariat-syariat Allah, maka jatuh kepada hal-hal yang harus kita jauhi. Jadi kalau bisa jangan sampai sedikit pun di hari Jumat menerobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan Allah itu berlaku bukan hanya di hari Jumat aja, tapi di semua hari, bahkan sampai kita mati. Bolehkah membaca Al-Quran sambil tiduran? Jawabannya, kalau dalam kitab Muntaqal Adab Asy'ariyah itu lebih baik penuhi adab-adabnya, diantaranya ambil posisi terbaik kita. Jangan sambil sesuatu yang sepertinya su'ul adab atau kurang adab begitu. Bolehkah zakat 2,5% itu dalam bentuk makanan? Jawabannya, kalau zakat harta ya dengan hartanya. Begitu. Tapi kalau zakat pertanian ya dengan barang pertaniannya. Allahu a'lam. Dari Fenti Irlina. Gimana cara membersihkan hati kalau kita baca status teman suka pamer tentang dunia? Kalau kita suka baca status teman terus tiba-tiba kita tersinggung, Ibu Yizu jazakumullah khairan, terus tiba-tiba kita suka, ih pamer banget sih. Yang harus dibenahi bukan dia, tapi hati kita. Kenapa kok dikit-dikit kita buruk sangka sama orang lain? Boleh jadi dia lagi memotivasi kita, atau boleh jadi itu memang cara dia mengambil bahagianya. Silakan aja. Apalagi sekarang zaman sosial media sudah jadi waki itu artinya realitas. Siapapun berhak, karena itu dinding dia, karena itu wall dia, karena itu akun dia. Kita gak punya sedikit pun mengingatkan boleh ya, tapi kita gak punya sedikit pun memaksakan kehendak. Lasta alaihim bimusaitir, Allah berfirman, kamu gak boleh maksain kehendak. Terus gimana? Baik sangka, jaga hati, hindari. Kalau memang kita ngerasa statusnya ini pamer, ya sudah cukupkan saja, nggak usah dilihat. Barakallahu fikum. Dari akun Zaida ZRH, kalau sedekah sedangkan masih punya hutang diterima atau tidak sedekahnya? Jawabannya sedekah itu diterima, tapi ada alangkah baiknya hutang itu dilunaskan terlebih dahulu karena bayar hutang hukumnya wajib. Dari Bang Ferry Rusmawan, apa benar bila meninggal di hari Jumat itu diringankan hisapnya? Nah, sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, siapa-siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat terbebas dari azab kubur. Itu istimewanya meninggal di hari Jumat. Maka semoga ya Allah kita semua diwafatkan di hari Jumat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mama Safira, doa apa supaya kita dijauhkan dari penyakit ain dari medsos? Yang pertama doanya adalah Allah a'udzubika kalimatillahi tammah. Terus a'udzubika kalimatillahi tammah wa min ainin lammah wa min kulli syarrin hammah. Itu doanya. Barakallahu fikum. Dari Darwati Budi, sedekah subuh yang dikumpulkan di rumah apa harus disedekahkan
waktu subuh juga, sebaiknya waktu subuh, karena Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa." Setiap subuh malaikat turun kepada setiap hamba mendoakan, ya Allah kayakan dia, ya Allah kalau dia sedekah kayakan dia, kalau dia nggak sedekah miskinkan dia. Maka anjurannya para ulama lebih menganjurkan sedekah di waktu subuh. Pertanyaannya, waktu subuh itu kapan? Waktu subuh itu adalah sejak azan subuh dikumandangkan sampai tiba waktu syuruk. Kira-kira 1,5 jam selepas kumandang azan subuh. Masing-masing kita kan azan subuhnya beda ya. Kalau teman-teman misalkan azan subuhnya jam 4, maka sampai jam 5.30, atau jam 4:30, maka sampai jam 6 batas waktu subuhnya. Tapi bukan juga serta-merta menutup kemungkinan orang yang mau sedekah di lain waktu itu atau di selain waktu tersebut. Sedekah di kapan aja boleh, tapi kalau mau sedekah yang luar biasa, sedekah di waktu subuh, yakni setelah azan subuh sampai 1,5 jam sesudahnya, atau waktu syuruk. Begitu. Tapi nggak subuh pun juga boleh gitu ya teman-teman. Barakallah. Dari akun Cela Salim, bagaimana terkait jual beli di hari Jumat? Benarkah ada waktu yang diharamkan? Diharamkan ketika waktu sholat Allah memanggil malah kita jual beli, ya tentu saja itu jangan sampai ya, begitu. Tapi kalau di waktu-waktu yang diperkenankan boleh-boleh aja. Barakallahu fikum. Dan buat teman-teman yang punya karyawan, izin ya teman-teman, ayahanda, ibunda, sahabat yang mungkin Allah sedang titipkan karyawannya banyak, perhatikan sholat Jumat karyawannya ya. Jangan sampai dengan alasan kita ingin cari cuan yang banyak, karyawan-karyawan kita nggak kita izinkan untuk sholat Jumat. Kalau perlu jam 11 tutup. Kalau di Indonesia jam 12 ya. 1 jam sebelum sholat Jumat tutup toko, biarkan karyawan kita bersiap-siap untuk sholat Jumat. Nanti makin berkah tokonya insya Allah. Yang punya toko makin berkah, punya dagangan makin sukses, begitu. Anak sini, abah bilangin sayang, sini. Laika sayang, Soleha. Dari Iin Herliwati, bolehkah zikir sambil tiduran sambil nonton TV Ustadz? Jawabannya qiyaman. Allah berfirman dalam Al-Quran, uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau zikir kalian boleh berdiri, boleh duduk, boleh sambil berbaring. Jadi zikir silakan aja. Dari akun VQNA18, bagaimana nasihati ibunda apabila menurut kita tidak baik? Jawabannya wa qul lahum qawlan karima. Ibu Rafifah, Ibu Hensi, jazakumullah khairan katsir. Jangan sampai kita berbicara yang buruk sama orang tua kita ya. Barakallahu fikum. Dari akun Kanayatita, bagaimana hukumnya orang tua yang belum pernah akikah tapi beliau sudah berkurban, masih bisa akikah atau enggak? Jawabannya masih bisa akikah. Silakan akikah saja. Ibu Ening, menjalankan semua perintah Allah tapi tetap pacaran, itu hukumnya gimana? Jawabannya, perintah Allahnya kita apresiasi dulu ya, beliau sudah taat sama Allah. Tapi tentang bab pelanggaran syariatnya, kita halalkan atau tinggalkan. Ini buat teman-teman yang lagi pacaran, kakak-kakak, abang-abang, emas-emas, mbak-mbak, semua teman-teman yang lagi berstatus pacaran, coba pelan-pelan dengarkan ini ya. Kalau perempuan, WA pagi ini juga kepada beliau, Mas, hanya ada 2 pilihan, halalkan aku atau tinggalkan aku. Itu aja udah. Kau tinggalkan, ya udah bilang, ku putus kau dengan bismillah. Waduh, kalau emang jodoh gak akan kemana. Asalkan ya kita mempersiapkan diri. Ingat selalu ya sahabat, akan Allah siapkan jadi hamba yang baik. Karena Allah berfirman, Quran surah 24 An-Nur ayat 26, yang baik hanya untuk yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik nanti dapat perempuan baik. Syaratnya kita terus sibukkan diri kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Tapi ada Ustadz, itu orang baik, kok dapat jodohnya orang buruk? Allah ingin yang belum baik agar jadi baik setelah menikah dengan dia yang baik. Begitu. Barakallahu fikum. Jika mau bayar hutang tapi lost kontak, 2 kata Al-Imam, 2. Yang pertama, cari sampai dapat.
ahli warisnya kalau perlu dicari sampai dapat. Kalau nggak ketemu juga sedekah atas nama beliau. 3 amalan istiqomah. Yang pertama, istiqomah butuh pertolongan Allah, minta tolong sama Allah. Yang kedua, hendaknya masing-masing kita itu supaya istiqomah punya circle yang baik, circle hasanah. Yang ketiga, paksakan untuk istiqomah. Doa apa yang lebih mujarab buat seorang anak supaya tetap di jalan Allah? Tadi sudah tentang istiqomah 3. Minta sama Allah dan cari circle yang baik dan paksakan untuk istiqomah. Kalau orang tua mendoakannya apa Ustadz? As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ibu Tuti Kurniasih, Ustadz izin tanya, yang disebut haji mabrur itu bagaimana? Haji mabrur itu 3. Yang pertama, pulang haji jadi lebih baik. 2, lebih taat kepada Allah. 3, terjauh dan terjaga dari maksiat kepada Allah. 3 ini ada, mabrur hajinya insya Allah. Oh ya teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang mau berangkat haji furoda. Nanti bisa daftar, tap link di bio. Insya Allah tahun ini kami akan berangkat haji, nanti membersamai kawan-kawan yang haji furoda. Harga haji furodanya di 427 juta. Di 427 juta. Dan itu visanya visa furoda, bukan visa ziarah, bukan visa multiple yang nanti kucing-kucingan dan gak nyaman dalam sholat. Tapi kita visanya visa furoda. Sini Umar. Gak apa-apa, soleh. Umar mau berangkat haji. Umroh? Umroh. Umar udah sholat subuh? Sholat subuh sama siapa? Berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, 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 api, maghrib, api. Isya bilang isya. Isya gitu. Ngaji dulu Umar. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca doa bangun tidur Umar. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Membaca doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Pamitan dulu dong. Assalamualaikum bilang. Assalamualaikum sahabat. Lihat situ. Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Umar, Muhammad, Umar, dan Haas mau ke Umi. Assalamualaikum. Udah ngaji lah. Apa? Kita lanjut pertanyaan. Jadwal umrohnya kapan? Jadwal umrohnya Oktober awal, insya Allah antara tanggal 1 sampai tanggal 17 Oktober. Hajian dulu berangkatnya tanggal kira-kira tanggal 16 Juni. Sholat di rumah di hari Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat zuhur bagi perempuan Ustadz. Just happy diary. Kalau perempuan sholat di rumah, maka perempuan sholatnya 4 rakaat seperti sholat zuhur. Tapi kalau perempuan sholatnya di masjid ikut mendengarkan khutbah, maka sholatnya 2 rakaat persis sama seperti mereka atau beliau-beliau yang mendengarkan khutbah Jumat. Jadi begitu tentang sholat Jumat bagi perempuan. Mas, Abang Umar umur berapa? Abang Umar umur berapa? Umur berapa? 25 Oktober 2021. Berarti 1,5. Kira-kira 1,5 tahun. Iya Soleh sini. Kira-kira 1,5 tahun. Akun Puspa Luciana. Izin bertanya, kalau puasa di hari Jumat apakah harus dilanjutkan di hari Sabtu? Jawabannya, kalau memang ada 1 nazar atau yang kedua qadarullah masyafal di hari Jumat ini. Sini. Qadarullah di hari Jumat ini lagi puasa. Mar mau ngaji sini ngaji. Allahu Akbar.
Yang pertama teman-teman dirahmati Allah, hari Jumat itu kalau memang puasanya bertepatan hari Jumat seperti misalkan puasa Ayyamul Bid, maka boleh. Puasa Ayyamul Bid di hari Jumat bertepatan tanggal pertengahan bulannya dengan di hari Jumat, maka diperbolehkan. Tapi kalau mengkhususkan tanpa ada sesuatu yang menjadi landasan, itu ada banyak yang harus dijadikan landasan kalau memang kita mau berpuasa di hari Jumat, diantaranya puasa Ayyamul Bid atau bertepatan dengan puasa Daud atau puasa Nazar. Bolehkah memutus silaturahmi karena satu dan lain hal? Jawabannya tidak boleh memutus silaturahim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga qati', orang-orang yang memutus silaturahim. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jangan putus silaturahim. Jaga jarak boleh, tapi tidak memutus silaturahim. Wanita sedang haid tidak bisa sholat. Penggantinya apa Ustadz? Penggantinya bagi wanita haid bersedekah, memfasilitasi kebaikan-kebaikan, lalu dia murojaah Al-Quran, lalu dia ikut andil memberi hadiah, ikut andil dalam majelis ilmu dan segala kebaikan-kebaikan, berzikir kepada Allah, dia kan bisa. Maka itu sah saja dilakukan wanita yang sedang haid. Dari akun Rina Melinda 989, gimana cara kita menghindari teman yang baik di depan tapi di belakang menjelek-jelekan? Teman-teman yang dirahmati Allah, ini tips buat saya dan buat kita semua ya. Kenapa saya gaul di sini kok saya nggak dihormati ya? Kalau kita bergaul di tempat Ibu Azbrili Sob, Bundati, sekeluarga dimuliakan Allah, kenapa saya kok nggak dihormati di pergaulan saya? Kalau kita merasa hadirnya kita di sana tidak dihormati, di pergaulan kita sosok baik, di belakang ternyata menjatuhkan, menjelek-jelekan, sudah saatnya hindari circle yang seperti itu. Cari circle lain yang menghormati dan merayakan kebaikan. Jadi bersahabat itu dalam rangka, catat ya teman-teman, ditulis di kolom komentar ya, bersahabat itu harus dalam rangka, bersahabat itu harus dalam rangka merayakan kebaikan. Bersahabat itu harus, Laika, mau sini Laika, sini. Bersahabat itu harus dalam rangka merayakan kebaikan. Bersahabat itu harus dalam rangka merayakan kebaikan. Maksudnya merayakan kebaikan, kalau kita keliru ya ditegur, kalau kita kurang ya diingatkan, kalau kita salah ya diluruskan. Harus begitu bersahabat kan. Jangan cuma sekedar ketika kita lagi jaya, lagi populer, lagi kaya raya, lagi berkuasa beberapa periode kita, apa soleh, lalu terus kemudian dia datang merapat. Begitu kita udah gak kaya, udah gak populer, udah jatuh, udah miskin, udah gak berkuasa lagi, sudah gak menjabat lagi, menjauh. Hati-hati nih. Bersahabat itu harus dalam rangka merayakan kebaikan. Ya bahasa gampangnya kalau dari Nabi itu, la tusahib illa mu'min. Kamu tuh kalau mau bersahabat sesama orang beriman ya, kamu tuh kalau mau bersahabat harus sesama orang beriman. Itu kan sabda Nabi SAW. La tusahib, jangan bersahabat illa kecuali mu'minan, sama orang yang beriman. Bahkan Nabi melanjutkan di riwayat Muslim, wala ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Bahkan kalau kamu mau traktir makan orang, kamu mau duduk bareng makan bersama, illa taqiyya, pilih teman duduk makan barengnya orang-orang yang bertakwa, atau orang yang sedang berproses menuju takwa, atau orang yang mau berhijrah agar jadi hamba yang lebih bertakwa. Itu sahabat. Pesan Nabi kan begitu. Jadi kita bersahabat tuh dalam rangka merayakan kebaikan. Kita duduk saling mengingatkan. Berteman itu saling ngingetin karena Allah nyaman banget. Dan belajar udah harus menerima bahwa setiap orang datang dan pergi. Gak apa-apa. Orang datang pergi silih berganti. Dia datang membawa pelajaran. Ada yang datang menggores luka. Gak apa-apa. Datang karena alasan, pergi karena Allah yang memisahkan. Gitu aja jemaah. Kalau dan teman-teman yang sedang kehilangan sahabat, yakinkan pada diri teman-teman semua, kalau hari ini kita ditinggalkan sahabat-sahabat lama kita, karena kita sedang menuju Allah jadi hamba yang lebih baik, kita ingin berubah jadi hamba yang lebih taat dari kita yang sebelumnya, harus yakin ya, seyakin-yakinnya, pasti nanti Allah gantikan sahabat yang jauh lebih baik dari mereka yang meninggalkan kita. Pasti. Janji Nabi,
Sabda Nabi SAW, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kamu tinggalkan circle burukmu itu karena Allah, Allah ganti dengan circle yang jauh lebih baik. Tenang, ada Allah. Kita nggak sendirian. Kita bersama Allah. Tulis di kolom komentar ya. Kita nggak sendirian, kita bersama Allah. Dari Aira Mira, Ustadz bila nak datang Malaysia? Bila nak datang Malaysia? Insya Allah mudah-mudahan satu saat bila kita datang ke Malaysia, insya Allah segera, mudah-mudahan. Untuk beberapa tahun yang lalu gitu, Masjid Besi Putrajaya. Tapi udah lama banget itu. Bukan dalam rangka ngaji ya, bukan dalam rangka ngisi. Datang aja ke sana buat silaturahim. Apa hukum suami istri pisah tempat tinggal? Sebaiknya tidak berpisah, menyatulah. Tidurlah satu atap, tinggal satu atap. Kalau bisa nggak LDR, jangan LDR. Barakallahu fikum. Saif Sultan, apakah menjauhi seseorang yang telah menzalimi kita termasuk memutus tali silaturahim? Tidak, menjaga jarak bukan memutus silaturahim, tapi tetap ketemu biasa-biasa aja. Tapi kita tahu orang ini zalim sama kita, boleh. Kalau LDR gimana? Mami Nina TikTok, barakallahu fikum. Kalau LDR silahkan, asalkan ada kesepakatan, ada kepercayaan, saling segera berpulang. Kalau memang qadarullah ma syaa fa'al, teman-teman yang dirahmati Allah bisa pulang sepekan sekali atau 2 pekan sekali silakan. Tapi kalau saya lebih menganjurkan, kalau teman-teman perempuannya bisa ikut suaminya yang lagi safar merantau, silakan aja. Lebih terjaga, lebih bebas dari fitnah dan yang lainnya. Jemput jodoh Malang. Afwan Ustadz. Waduh, nggak sebaik itu Mas jemput jodoh Malang. Berkah terus Mas jodoh. Barakallahu fikum Mas jodoh Malang. Ada banyak teman-teman di sini yang lebih berhasil mendidik putra-putrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan teman-teman semuanya insyaallah biidznillah. Dari Sari Sekar Bunga TikTok. Begitu susahnya saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin tidak mudah kita dekat sama Allah, makin besar pahalanya. Makin susah, atau sebenarnya bukan susah ya, tapi mungkin ujiannya lebih berat gitulah, ibaratnya gitu mungkin ya. Lebih makin berat ujian kita, makin sayang Allah sama kita. Yakin. Dari Anehize Triani, kalau sudah puasa Syawal di hari Jumat boleh ya? Boleh. Puasa Syawal hari Jumat boleh. Apakah wanita haid bisa ikut majelis ilmu dalam masjid? Berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan cukup diserami saja, ada yang mengatakan dibolehkan selama tidak, mohon maaf, menetes. Dipastikan selamat dan tidak menetes. Begitu. Online bisa juga. Apalagi online-nya cukup dari rumah aja. Barakallahu fikum. Apakah boleh ganti puasa Ramadan yang lalu diganti setiap hari? Apa harus Senin Kamis aja? Jawabannya, kalau puasa Ramadan wajib dibayar, diqadha, wajib dibayar puasa Ramadannya. Nggak diganti gitu, kecuali bayar fidyah. Fidyah itu untuk 4 orang. Yang pertama busui, yang kedua bu hamil, yang ketiga orang tua renta, yang keempat sakit parah. Itu boleh bayar fidyah. Ibu Nini Haris, Masya Allah tabarakallah Ibu Nini Haris. Afwan Ustadz, kalau hari ini puasa qadha bolehkah? Jawabannya boleh. Hari ini puasa qadha boleh. Untuk mengqadha puasa kan membayar kewajiban, boleh. Dari Fani Maulida, kalau puasa Syawal di hari Jumat boleh? Boleh. Barakallahu fikum. Kakaknya Umar kembar ya Ustadz? Ibu Bunda Meti, barakallahu fikum. Bukan kembar ibunda, tapi selisihnya 14 bulan. Yang pertama Dinar Sofia Haas, yang kedua Laika Fatimah Haas, yang keempat. Yang pertama Dinar Sofia Haas, yang kedua Laika Fatimah Haas, yang ketiga Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Puasa Syawal udah, hari Jumat boleh, hari Sabtu boleh. Nabila Rizki,
Gimana cara menghadapi orang yang selalu berpikir negatif? Yang pertama bersabar, yang kedua ambil jaga jarak kalau memang beliau selalu berpikir negatif. Begitu. Teman-teman, sesimpel, emang nggak simpel tapi kayaknya simpel, tapi nanti ngelaksana ini nggak sesimpel itu ya. Tapi sedikit saran, jangan habiskan waktu kita, energi kita untuk mereka yang membenci kita dan nggak suka sama kita. Mau bagaimanapun, karena matanya sudah ditutup dengan keburukan, mereka sudah gak suka sama kita. Jadi apapun yang dilakukan, biasanya kalau orang udah gak suka, selalu salah gitu di mata mereka. Suara motor bentar. Tapi fokuslah sama yang mencintai kita. Habiskan waktu bersama mereka, berangkat bareng sama mereka gitu. Jadi jangan buang-buang waktu, buang-buang energi melayani si pembenci. Teman-teman kan lihat kan di komentar kita kan gak selalu baik semua. Kadang di komentar ada, ngaji lu kurang jauh bos. Ya gitu kan ada. Mungkin ada komentar lagi kemarin apa, fake you gitu, fake you gitu, atau kalimat-kalimat apa gitu. Gak apa-apa kalau ada yang komentar kurang baik, komentar-komentar yang tidak pantas. Ya namanya juga hidup, ada like, ada yang dislike gitu kan. Tombol YouTube aja begitu kan, ada like, ada dislike. Gak apa-apa. Kita harus belajar mengakui kalau memang gak semua orang akan suka sama kita. Belajar menerima, belajar berdamai. Kalau memang ada yang suka, alhamdulillah. Gak suka pun ya tetap alhamdulillah. Siapa kita? Rasul aja ada yang benci, Rasulullah ada yang benci, apalagi kita. Jadi jangan habiskan waktu kita, energi kita untuk si pembenci, tapi habiskan waktu dan energi kita untuk mereka yang mencintai. Mau merayakan kebaikan, mau saling mengingatkan, tulus saling menggenggam tangan, berjabat tangan untuk sampai surganya Allah bersama-sama. Itu. Jadi begitu ya. Barakallahu fikum. Yang berpikiran negatif, abaikan, jangan hiraukan. Ibu Mita Susanti Bali, barakallahu fikum Ibu. Kalau kita sedekah pagi dititipkan kepada penjual makanan, nanti selama 1 bulan beliau yang bagikan, apakah bisa? Jawabannya bisa. Sekarang sedekah tuh macam-macam variannya. Transfer bisa. Titip ya Ustadz buat masjid, transfer bisa. Teman-teman mau sedekah, Pak ini saya borong semua, nanti tolong bagi-bagiin ya sama yang lain. Itu bisa gak? Bisa. Pak jualan jagung ya? Iya. Berapa nih semua jagungnya? 250.000. Ya udah Pak, saya beli semua jagungnya, ntar bagi-bagiin kepada orangnya. Bang jualan somai ya? Iya. Bang somainya berapa semuanya? 500. Saya bayarin semuanya 500, bagi-bagiin sama orangnya. Itu bisa. Begitu bisa teman-teman. Jadi sekarang banyak luar biasa cara-cara sedekah. Baca novel apakah berdosa? Tidak berdosa selama itu novelnya novel tentang membuat kita makin dekat sama Allah. Adakah amalan buat membatalkan janji yang tidak mungkin ditepati? Jawabannya, kalau memang kita tidak mampu atas janji yang pernah kita ucapkan, ini menjadi pelajaran buat kita agar tidak berjanji berlebihan. Yang kedua, kalau memang qadarullah wa masya begitu, insyafi, taubati, minta maaf kepada orang yang kita janjikan. Itu amalannya. Dari akun Sugeng Jaya 982. Gimana cara meruqyah diri sendiri? Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Nabi bersabda riwayat Bukhari, Iqra'u suratul Baqarah fa innaha la yastati'u hal batalah. Kalau kamu baca Al-Baqarah, kalau kamu baca Al-Baqarah la yastati'u hal batalah. Dukun-dukun tuh membal, enggak bisa masuk ke dalam diri yang baca Al-Baqarah. Terus yang ketiga, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca Mu'awizatain, Al-Falaq, An-Nas, sama baca Al-Ikhlas, sama baca sama yang kelima sedekah. Itu menangkal daripada, tapi kan ruqyah yang ditanya. Iya, jadi baca-baca seperti itu. Baca Quran secara umum boleh. Boleh menjual harta warisan orang tua? Jawabannya boleh. Apalagi kalau memang mohon maaf warisan itu malah mangkrak, tidak ada maslahat, gak ada manfaat. Daripada mangkrak lama dihuni sama sarang laba-laba doang, gak ditempatin makin hancur, lebih baik diserahkan
untuk dijual, lalu lebih baik dijual atau diserahkan kepada yang bermanfaat untuk nanti hasil penjualannya untuk ke tempat yang lebih maslahat. Dan teman-teman belajar merubah mindset bahwa yang namanya wakaf itu nggak selalu harus pakai tanah kita. Mohon maaf, sekali lagi, yuk belajar rubah mindset. Contoh, kita punya tanah 5.000 meter di sebuah kota, Ngawi sebutlah. Misalkan masjidnya ini di Jakarta misalnya. Nggak harus, tolong dong itu bangun masjidnya di Ngawi aja gitu. Nggak harus di tanah kita, enggak. Tapi kita bisa jual tanah kita yang ada di Ngawi, hasil penjualannya untuk mensupport sebuah masjid di Jakarta. Itu sama dalam pahala. Itu sama dalam pahala. Begitu ya teman-teman. Itu sama dalam pahala. Silahkan jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bisa punya yuk amal jariah sebelum kita wafat. Memfasilitasi menyebar luasnya ilmu, memfasilitasi majelis ilmu itu juga jariah. Bangun masjid juga jariah, bangun pondok juga jariah, ngaspal jalan kampung itu juga jariah. Dan jariah itu kadang juga gak harus tentang itu juga. Traktir aja itu juga jadi amal jariah. Begitu barakallahu fikum. Dari Saroh Rizky Safira, kalau naik motor dari arah Bogor ke kediaman Ustadz gimana? Motor dari arah Bogor? Oh bisa, langsung kalau dari arah Bogor naik motor Dimsum M2M. Tadi ya Google Map Dimsum M2M. Yang di Jalan Raya Sawangan, Gang Duren. Itu nanti persis titiknya di depan kediaman orang tua saya. Di kediaman orang tua kami. Ustadz, boleh belajar ngaji dengan Ustadz? Boleh, setiap hari. Mas Hafiz Nur Jamil, boleh belajar ngaji? Sangat boleh. Yuk kita belajar bareng-bareng. Saya mah di sini membersamai teman-teman. Nggak tahu kan umur kami sampai usia berapa, tapi selagi kami bisa membersamai untuk ngaji bersama, mudah-mudahan kita ngaji bersama, kita belajar bareng. Setiap subuh ya teman-teman, ba'da subuh sampai syuruk. Kalau di Wonosobo nanti jam 5 sampai jam 6. Kalau di Jakarta karena di sini itu selesai sholat zikir dan segala macam itu jam 5 lebih. Jadi biasanya mulainya setengah 6 sampai setengah 7 kalau di Jakarta. Tapi nanti tanggal 17 insya Allah kami sudah di Wonosobo lagi. Insya Allah jadi nanti kita jam 5 sampai jam 6 rutin setiap hari. Dan hampir-hampir kalau tidak benar-benar ada uzur syar'i, insya Allah tidak libur. Begitu ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, biinilah. Haji kita diterima Allah ya mudah-mudahan. Apakah sah sholat kita jika sholat dapat 1 atau 2 rakaat baru dengar qomat? Jawabannya sah. Penanda waktu sholat adalah azan. Siapa yang sholat selepas azan berkumandang, sholatnya syah. Syah deh, sholatnya sah. Kalau sholat sebelum kumandang azan, itulah baru sholat sebelum. Misalkan sholat subuh tapi belum azan subuh, udah sholatnya nggak sah, nanti dihukumi seperti sholat tahajud. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum teman-teman. Ustadz, for ngaji belajar dengan Ustadz, boleh banget. Ayo kita belajar bareng, kita ngaji bareng. Niatkan lurus karena Allah, jangan karena yang lain. Begitu. Dari pentol pedes. Kalau teman-teman nanya sama saya, walaupun saya belum bisa menghindarinya, tapi saya akui saya ikut pendapat 4 imam mazhab yang mengatakan haram. Dari Mas Pentol Pedes, kalau ditanya ke saya ya, saya sangat mengakui tentang pendapat 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan haram. Meskipun kami juga sedang tertatih-tatih berjuang untuk pelan-pelan menghindarinya. Doain. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Sebaiknya bayar puasa dulu apa puasa Syawal? Dua-duanya boleh, mana yang diprioritaskan, puasa Ramadan dulu baru Syawal, tapi kalau memang terbatas Syawal dulu baru Ramadan boleh. Apa hukumnya berhutang tapi tanpa riba untuk bayar kuliah? Tanpa riba boleh, asalkan harus dilunasi. Ya jelas hutang mah harus lunasi ya, kalau enggak nanti gak boleh masuk surga lagi. Apa yang lebih utama setelah sholat subuh, baca Quran atau zikir? Jawabannya dua-duanya. Ya baca Quran, ya zikir, ya kajian majelis ilmu, utama semuanya.
Apalagi kan ulama mengatakan 2 waktu terbaik untuk belajar. 1 sebelum subuh, 2 sesudah subuh. Jadi teman-teman kalau mau waktu terbaik buat belajar itu 2 hal ini. Yang pertama sebelum subuh, yang kedua sesudah subuh. Makanya paling seneng banget kami kalau belajar sebelum subuh sama sudah subuh tuh istimewa. Karena waktunya tuh kayak gitu deh pokoknya. Sulit dikatakan dengan kata-kata. Waktunya bagus banget. Ustadz, dari Kubah Mas Depok jauh atau tidak? Nabila Rizky. Oh, kediaman orang tua kami dari Kubah Mas. Kalau Kubah Mas masuknya bukan Gang Duren, tapi kalau Kubah Mas masuknya perumahan Komplek Marinir. Perumahan Komplek Marinir. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan qadarullah masyafal dari perumahan Komplek Marinir, parkirnya bisa di Masjid Al-Ihya. Dari Masjid Al-Ihya Komplek Marinir tuh nggak jauh. Jalan kaki ya paling 100 meter ya. Jalan kaki paling 3 menit, 2 menitan lah. Jalan kaki ya dari Al-Ihya. Nanti naik gitu, insya Allah nanti bareng-bareng. Barakallahu fikum semua hadirin. Terima kasih sudah membersamai. Sehat, lancar, penuh berkah. Salam takzim buat warga di rumah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman yang mau badal umroh, bisa tap link di bio. Di situ ada informasi daftar haji, daftar umroh bareng UWIR, termasuk di info nomor tersebut juga info badal umroh. Juga buat teman-teman yang mau berangkat umroh bareng saya bulan awal Oktober, antara tanggal 1 sampai tanggal 17-an, antara di tanggal-tanggal itu teman-teman bisa daftar di tap link di bio, nanti ada nomornya khusus nomor haji umroh. Berangkat haji furoda 427 juta haji furodanya bersama saya. Insya Allah kita berangkat di pertengahan Juni. Itu teman-teman juga bisa daftar di tap link di bio. Ya, pertanyaannya aku nggak dibaca deh. Ibu mohon maaf, kawan-kawan mohon maaf kalau pertanyaannya ada yang kelewat. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah nanti lain waktu kita lanjut tanya jawab. Nanti sore tanya jawab full tanya jawab. Tapi yang bertanya yang datang di acara nanti sore. Begitu teman-teman, sehat, lancar, berkah. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan sehat, lancar, penuh cintanya Allah datang buat teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.